Moshi. Halo teman-teman, welcome back to my corner. Apa kabar semua? Semoga teman-teman semua baik-baik aja ya. Aku mau nanya deh hari ini sama kalian. Kalian pernah dengar gak sih ada kota yang tertimbun oleh letusan gunung selama beribu-ribu tahun lalu? Tapi anehnya, jasad-jasad yang ditemukan tuh masih utuh dan membatu, kayak malin kundang gitu loh. Here we go. Nama kotanya adalah Kota Pompei, salah satu kota di Italia. Adalah sebuah kota zaman Romawi kuno yang telah menjadi puing dekat kota Napoli dan sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Pompei hancur oleh letusan Gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Gunung Vesuvius dalam bahasa Italianya adalah Monte Vesuvio, adalah salah satu gunung berapi aktif di Eropa daratan yang terletak di sebelah timur kota Napoli, Italia. Debu letusan Gunung Vesuvius menimbun kota Pompei dengan segala isinya sedalam beberapa kaki menyebabkan kota ini hilang. Dan 1600 tahun setelahnya baru ditemukan secara tidak sengaja. Semenjak itu, penggalian kembali kota ini memberikan pemandangan yang luar biasa terperinci mengenai kehidupan sebuah kota di puncak kejayaan Kekaisaran Romawi. Pada abad pertama Masehi, kota Pompei hanyalah salah satu kota yang terletak di sekitar kaki Gunung Vesuvius, teman-teman, yang memiliki jumlah penduduk yang besar, yang kemudian mereka menjadi makmur karena tanah pertanian mereka yang sangat subur. Kemudian sejarah awalnya kota Pompei ini didirikan oleh orang-orang Kosci atau orang-orang Oscan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, orang-orang Kosci atau orang-orang Oscan ini adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di Italia Tengah. Dan pada saat itu, teman-teman, kota Pompei ini sudah menjadi pelabuhan yang aman oleh orang-orang Yunani, para pelaut Yunani dan Venesia. Ketika orang-orang Etruskan mengancam akan melakukan serangan, teman-teman, nah orang-orang Pompei ini bersekutu dengan orang-orang Yunani hingga mereka berhasil menaklukkan Teluk Napoli. Dan setelah itu, pada tahun 5 sebelum Masehi, orang-orang Samnion berhasil mendudukinya. Dan kota-kota di Campania, kota-kota lain di Campania, seperti itu. Dan para penguasa baru ini, orang-orang Samnion, mereka memaksakan arsitektur mereka dan juga tetap melakukan perluasan wilayah seperti itu. Pompei sendiri ikut andil, teman-teman, dalam peperangan kota-kota di Campania. Akan tetapi pada tahun 89 sebelum Masehi, kota Pompei ini dikepung oleh Sulla. Dan pada tahun 80 sebelum Masehi, Pompei dipaksa menyerah setelah Nola ditaklukkan. Pompei lalu menjadi sebuah koloni Roma, teman-teman, dengan nama Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum. Kota ini menjadi jalur penting bagi barang-barang yang datang lewat laut dan harus dikirim ke Roma atau Italia Selatan yang terletak di sepanjang Via Appia yang tidak jauh dari sana. Pada tahun 62 Masehi, sebuah gempa bumi hebat merusakkan Pompei bersama banyak kota lainnya di Campania. Diakhiri dengan letusan besar Vesuvius tahun 79 Masehi. Jadi lebih detailnya begini, teman-teman. Pada awal Agustus tahun 79 Masehi, mata air dan sumur-sumur mengering. Getaran-getaran gempa ringan mulai terjadi pada 20 Agustus 79 Masehi dan menjadi semakin sering pada 4 hari berikutnya. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak disadari sama sekali oleh orang-orang. Dan pada sore hari, tanggal 24 Agustus, sebuah letusan gunung berapi yang mematikan terjadi. Ledakan itu merusakkan wilayah tersebut, mengubur Pompei dan daerah-daerah pemukiman lainnya. Yang kebetulan ternyata, teman-teman, tanggal itu bertepatan dengan Vulcanalia, yaitu perayaan dewa api Romawi. Sepanjang sejarah, Pompei memiliki citra negatif, teman-teman.
Pompei dikenal dengan kebebasan mereka dalam memandang seksualitas dan industri hiburan. Ini dibuktikan pasca hancurnya kota tersebut ditemukan peninggalan-peninggalan berupa barang-barang dan lukisan-lukisan yang erotis. Berikut adalah temuan-temuan yang unik dan menarik untuk kita bahas, teman-teman. Yang pertama adalah dewa-dewa yang sedang melakukan hubungan seksualitas. Dan dari penemuan-penemuan tersebut yang paling erotis adalah patung dewa yang berbentuk setengah manusia dan setengah kambing sedang bersenggama dengan seekor kambing betina. Nah, perkawinan dengan hewan tersebut, kalau aku nggak salah ya, namanya itu Basiliati atau Zupilia gitu. Aku kalau nggak salah komen ya. Kalau aku salah komen ya maksud aku. Nah, nama dewa ini adalah Dewa Pan, yaitu dewa hutan. Dan hal menarik lainnya dari patung ini adalah bahwa patung ini dibentuk dari balok marmer Itali yang halus dan masih detail sampai sekarang. Next, temuan menarik yang kedua adalah Palus. Palus adalah penis ereksi, teman-teman. Jadi si Palus ini berbentuk dalam banyak sekali karya seni, mulai dari pahatan dinding, patung, bahkan dijadikan gantungan-gantungan yang digantung di pintu. Karena menurut masyarakat Pompei dan Roma, Palus adalah simbol keberuntungan. Yang ketiga, teman-teman, adalah Seli Metretresiae. Seli Metretresiae adalah kamar-kamar kecil dalam jumlah banyak di dalam satu bangunan rumah besar. Nah, rumah besar ini disebutnya adalah rumah bordil atau rumah-rumah pelacuran. Dan rumah bordil yang paling terkenal pada masa itu adalah Lupener Grande yang berada di pusat kota Pompei, yang dinding-dindingnya dipenuhi oleh lukisan-lukisan pornografi. Dan teman-teman, si Lupener Grande ini disebutkan menjadi rumah bordil tertua sepanjang sejarah dunia. Dan menurut seorang arkeolog yang bernama Profesor Thomas McGinn, bahwasanya Pompei memiliki prostitusi yang benar-benar terstruktur, yang setidaknya memiliki 41 rumah bordil yang tersebar di seluruh kota Pompei, yang mana masing-masing memiliki layanan-layanan andalan dan variasi-variasi layanan seperti teater tanpa busana, mandi dengan kucing, kemudian dansa, dan bahkan teman-teman, amfiteater yang megah dan terbuka itu juga sering dijadikan pertunjukan tari telanjang seperti itu. Penemuan unik yang terakhir akan kita bahas adalah restoran Cipaseji, teman-teman. Restoran kuno ini ditemukan oleh para arkeolog pada 4 April 2019 yang biasanya disebut Thermopolium atau bar jajanan yang menyajikan makanan dan minuman Cipaseji. Para arkeolog mengasumsikan dengan temuan ini bahwasanya orang-orang Pompei terdahulu menyukai makanan Cipaseji juga seperti orang-orang modern saat ini. Pertanyaannya adalah mengapa jasad-jasad mereka menjadi batu, teman-teman? Ada yang bilang bahwasanya itu adalah kutukan. Ada juga yang bilang bahwasanya itu adalah azab karena kota tersebut adalah kota maksiat. Nah, berikut adalah penjelasan ilmiah yang akan menjelaskan mengapa jasad-jasad mereka menjadi batu. Selama 10 jam, awan panas yang membumbung tinggi itu menghasilkan rangkaian lonjakan piroklastik. Piroklastik adalah hasil letusan gunung berapi yang bergerak dengan cepat, yang terdiri dari gas panas, abu vulkanik, dan bebatuan. Herculeum dan Atlantis yang terletak 6 hingga 7 km dari Vesuvius, lonjakan suhu menguapkan daging pada tubuh korban, menyebabkan endapan abu mendingin dan mengeras di sejumlah tempat tinggal dalam beberapa menit. Sementara itu, di Pompei yang terletak 10 km dari Vesuvius, jasad berubah mengeras karena suhu endapan vulkanik yang lebih rendah. Abu vulkanik kemudian mengisi rongga-rongga yang terbentuk di sekitar jenazah saat daging mereka perlahan-lahan menghilang.
Hal tersebut disampaikan oleh ilmuwan dari University Federico II of Naples yang bernama Profesor Pier Paolo Pedroni melalui presentasinya via Skype yang diadakan oleh Istituto Italiano di Cultura Jakarta. Terima kasih teman-teman sudah nonton video aku. Support terus channel ini dengan klik like, share, dan lonceng untuk subscribe. Terima kasih. See ya!